pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Carnot Map. Carnot Map atau yang bisa disebut dengan K-Map adalah suatu teknik menyederhanakan fungsi logika dengan cara pemetaan. K-Map diisi dengan 0 dan 1, dan penyelesaiannya dibuat dengan cara membuat suatu grup dari angka 1 tersebut. Nah, langkah-langkahnya itu adalah perhatikan dan tandai keluaran pada tabel logika yang bernilai 1. Lalu, output 1 itu dipetakan ke dalam K-Map. Nah, setelah itu, buat grup yang memuat angka 1 dengan jumlah 2 pangkat n. Jadi ada 2 angka 1, 4 angka 1, atau 8 angka 1 dalam bentuk kotak. Nah, usahakan grup tersebut memuat 1 sebanyak-banyaknya. Jadi, semakin sedikit grup yang dibuat akan semakin baik. Nah, lalu dari grup-grup tersebut dapat dituliskan fungsinya dengan aturan jika dalam satu grup yang sama angka 1 atau abjadnya akan ditulis dalam bentuk perkalian, sedangkan jika dengan berbeda grup akan ditulis dengan penjumlahan. Nah, variabel yang memiliki output 1 itu ditulis tanpa bentuk komplemennya atau aksennya, sedangkan yang bernilai 0 akan dinyatakan dalam bentuk komplement atau aksennya. Nah, bisa dilihat di contoh yang pertama ini. Kita memiliki angka 1 berbentuk seperti ini. Nah, ini tidak boleh dikelompokkan seperti ini karena kita harus membentuk grup yang bentuknya kotak. Jadi yang ini tidak boleh, sedangkan yang ini boleh. Nah, maka dari itu kalau kita lihat dari contoh sudah dikelompokkan, yaitu dalam bentuk seperti ini. 1 dan yang kedua seperti ini. Nah, jika dilihat kenapa yang tengah itu tidak dikelompokkan, yang tengah itu tidak dikelompokkan karena akan terjadi yang namanya kelompok berlebihan. Jadi angka 1 ini sudah masuk ke dalam grup ini, dan angka 1 yang ini sudah masuk ke dalam grup yang ini, jadi tidak perlu dilakukan kelompok lagi. Nah, lalu setelah dari situ kita dapat melakukan penulisan dari abjadnya sendiri. Kita lihat yang grup pertama. Nah, pertama kita lihat dulu dari segi barisnya. A-nya berada di angka 0. Berarti kita tulis A-nya dengan bentuk komplemennya atau aksennya. Lalu kita akan melihat dengan BC-nya. BC-nya itu terdapat 2. Yang pertama itu 01 dan yang kedua itu 11. Nah, yang 01 berarti kita memiliki B aksen dan C. Nah, yang kedua kita memiliki huruf B dan C. Nah, jika disederhanakan dengan menggunakan aturan identitas dan aljabar boolean, kita dapat menuliskannya seperti ini. Lalu B dan B aksen akan hilang karena tadi aturan boolean, dan C bertemu dengan C akan menjadi C AC. Nah, lalu untuk yang kelompok keduanya, yang ini sama seperti tadi, kita memulai dengan melihat terlebih dahulu barisnya, yaitu di angka 1. Berarti kita memiliki huruf A tanpa komplement. Lalu kita melihat di kolomnya 11 dan 10, berarti kita tulis BC dan BC aksen, yang lalu dapat kita rapihkan menjadi A B aksen. Yang ini B saja, dapat kita tulis dengan lalu C aksen. Lalu sama menggunakan hukum identitas, ini kita coret menjadi A B dan C aksennya hilang. Nah, pada akhirnya dapat ditulis seperti ini. A aksen C dijumlah
A, B. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, seperti tadi, karena A dan C itu satu grup, mereka ditulis dalam bentuk kali. A dan B juga itu satu grup, mereka juga ditulis dalam bentuk kali. Namun karena mereka berdua berpisah grup, mereka ditulis dalam bentuk tambah. Makanya di sini kenapa kita menggunakan tanda tambah. Dan ini hasil dari Carnot map-nya. Nah, yang berikutnya ini adalah contoh K-map dengan 4 variabel. Nah, jika dilihat kita di sini memiliki dua buah kelompok, yaitu angka 1 yang di sini. Ini biasa saja, yaitu ada 4 angka 1 lalu dikelompokkan. Dan yang kedua adalah angka 1 yang di sini. Perlu diingat dengan K-map di mana angka 1 border di sini itu menyambung dengan border di sini, sama halnya dengan yang ada di sini menyambung dengan ada yang di sini. Jadi jika kita mengambil contoh lain, misalnya dengan yang 3 buah variabel, lalu kita memiliki angka seperti ini, kita dapat melakukan pengelompokannya seperti ini. Karena bagian sini dan sini tersambung seperti itu. Selain itu juga tidak harus kelipat, tidak harus angka satunya yang ada 4. Bisa juga misalnya kita memiliki K-map misalnya seperti ini. Dua seperti ini dapat digabungkan seperti ini. Nah, Oke, nah dari situ kita dapat melakukan pengelompokan, lalu dituliskan kembali hasilnya atau abjadnya. Yang pertama seperti tadi kita lihat barisnya. Nah, caranya itu sama seperti yang pada tadi, namun kita di sini memiliki 2 variabel. Jadi di sini ada angka 01 dan 11. Jadi kita melihatnya ada 2 angka atau ada 2 abjad. Nah, yang baris pertama itu 0 dan 1. Kita dapat melakukan penulisan P-nya aksen, lalu Q non aksen. Nah, baris keduanya itu adalah 11, berarti dikalikan dengan P Q. Nah, sekarang kita melihat ke kolomnya. Nah, di kolomnya ini 01 ya, berarti R dan S, berarti R-nya itu aksen dan S-nya itu non aksen. Lalu tulis RS pada 11 yaitu R non aksen dan S non aksen. Lalu dapat kita rapihkan P dan P aksen, Q dengan Q, R dengan R aksen, lalu S dengan S. Nah, lalu kita dapat melakukan pencoretan menggunakan hukum aljabar boolean. Ini kita coret, ini kita coret. Yang ini menjadi satu buah Q, sorry. Nah, ini 1 buah Q dan yang ini 1 buah S. Sini Q, di sini S. Oke. Nah, itu grup yang pertama. Untuk grup yang kedua, cara melihatnya juga sama, baris dan baris. Jadi di sini yang pertama, ini yang kedua. Kita lihat dia 00, berarti P aksen dan Q aksen. Lalu yang kedua P non aksen dan Q aksen. Nah, setelah itu kita melihatnya dalam bentuk kolomnya. Melihat kolomnya itu berarti 00 sama R aksen dan S aksen, lalu R biasa dan S aksen. Lalu kita rapihkan P aksen, Q aksen.
oh sorry, ini kesalahan. Nah ini, ya ini key accent dan key accent. Lalu yang di sebelahnya R accent dan S accent. Lalu dapat dilakukan penyederhanaan lagi. Ini kita coret dan yang ini kita coret. Nah, maka dari situ kita akan mendapatnya menjadi key accent, S accent. Dapat ditulis setelah itu key S ditambahkan dengan key accent, S accent. Nah, ini bergantungan dengan kondisinya. Terkadang ada hasil dari keymap yang masih bisa disederhanakan lagi menggunakan hukum aljabar boolean. Jadi kalau memang dia ternyata masih bisa disederhanakan, dapat disederhanakan menggunakan aljabar boolean. Nah, oke, sekarang berikut dari menggunakan contohnya. Di sini kita memiliki 3 buah variabel. Nah, 3 buah variabel ini berarti maksudnya adalah 3 buah input, yaitu di sini A, lalu di sini B dan C. A-nya kita pindah saja biar lebih hemat tempat. Nah, harus diingat bahwa penulisan ini sebenarnya itu bebas, namun jika berbeda mungkin akan menghasilkan angka 1 di lokasi yang berbeda, tetapi biasanya hasilnya itu akan tetap sama jika pemetaannya benar. Namun beberapa dosen mungkin sudah janjian dengan kelasnya masing-masing bahwa penulisan yang mereka terima itu yang seperti 00, 01, 11 dan 10. Jadi ikuti kembali perjanjian kelasnya. Maka di sini kita tulis 01, di sini 00, di sini 01, 11 dan 10. Nah, sekarang untuk cara pemetaannya bisa kita lihat di sini. A 0, B 0, C 0. Nah, kita cari A 0 yang ini, B 0 yang ini, C 0 yang ini. Berarti di sini kita lihat outputnya adalah 1. Ini kita coret. Nah, lalu kita bisa lihat yang selanjutnya A0, B 0, dan C 1. Ini B, C 1. Oke, kita coret saja biar tidak mengulang baris yang sudah kita lakukan. Terus ini juga A0, B-nya 1, C-nya 0. Kita cari yang A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0. Berarti yang ini. Nah, dari 11 ini yang terakhir. Sorry, salah. Ini harusnya 0. Ya, nah. Lalu kita lihat yang kedua, A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1, outputnya 0. Yang ini. Nah, lanjutnya ini kita coret. Nah, selanjutnya yang ini 4, A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Berarti yang ini outputnya 0. Lalu yang berikutnya 4, yang ini kita coret. Yang sekarang nomor 5. 5 berarti A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Yang ini outputnya 1. Ini kita coret. Yang berikutnya 6, A-nya 1, B-nya 1, antara 2 ini, C-nya 0, berarti yang ini outputnya 1. Lalu yang terakhir 7, A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, outputnya 1. Lalu kita mendapat Carnot map seperti ini. Nah, di sini kita terdapat 3 buah kelompok. 3 buah kelompok itu dari mana? Yaitu seperti ini.
Ini kelompok pertama. Ini kelompok kedua. Dan yang terakhir, ini kelompok ketiga. Nah, perlu diingat bahwa pengelompokan itu harus 2 pangkat N. Makanya kenapa kelompok besar seperti ini tidak boleh dilakukan, karena ini terdiri dari 3 buah angka 1, ya, menyalahi aturan 2 pangkat N. Nah, lalu dapat kita tulis saja yang pertama. A aksen, B aksen, C aksen. Lalu yang kedua B aksen dan C. Ya. Lalu ditambahkan, kita tulis A aksen, B aksen, C. Lalu yang ketiga A, lalu di sini B dan C. Lalu yang terakhir di sini C aksen sama B, ya. B dan C aksen. Nah, lalu di sini kita melakukan penyederhanaan lagi. Kita coret, dia akan menjadi A aksen, B aksen, lalu dijumlahkan, ini ketemu kita coret jadi B aksen, C, lalu yang terakhir C aksen dan C aksennya kita coret. Nah, C dan C aksen kita coret menghasilkan persamaan seperti ini. Ini adalah hasilnya. Jadi segitu saja penjelasan tentang K-map.